Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita lihat ya pembacaan kita dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Nah, di pasal 4 ini kita lihat ada banyak mujizat ya. Nah, pertama ada seorang yang miskin ya, janda miskin akhirnya mengalami mujizat Tuhan. Kemudian juga ada perempuan Sunem ya, orang kaya, dengan pergumulannya kemudian Tuhan tolong, tetapi ada pergumulan lagi dan Tuhan tolong lagi. Kemudian berikutnya ada mujizat untuk hamba-hamba Allah atau rombongan nabi yang punya pergumulan maut dalam kuali, kemudian ada mujizat. Dan kemudian ada juga mujizat untuk orang banyak ya, bisa makan 100 orang. Artinya semua kita punya masalah, baik yang miskin, yang kaya, yang pelayan Tuhan, ya rakyat biasa, semua kita punya masalah. Kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, dan dalam penyelesaiannya kita lihat tangan Tuhan yang mengerjakannya ya, melalui hamba Allah. Nah, persoalan kan apakah ya kita datang kepada Tuhan, hampir sama dengan pembacaan kita sebelumnya, karena mereka datang kepada Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan. Nah, kita melihat bagian ini salah satu contoh bagaimana seorang yang mengalami kesulitan, ya seorang ibu yang janda, yang miskin, yang situasi sangat menyedihkan sekali karena tidak ada lagi yang harus dia bayar untuk melunasi utangnya. Mari kita lihat sejenak 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Saya membaca ayat 2, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 4. Nah, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bapak Ibu, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buri-buri berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, "Dengarkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bersama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ini sesuatu yang luar biasa. Hanya sedikit minyak ya dalam buli-buli akhirnya bisa menghasilkan ya uang yang banyak, karena bisa dijual dan bisa membayar hutang dan juga bisa memenuhi kehidupannya serta anak-anaknya. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan. Persoalan atau pergumulan yang dihadapi oleh ibu janda ini karena suaminya sudah meninggal. Nah, suaminya rupanya adalah hamba Allah juga ya. Nah, situasi yang sulit membuat mereka terlilit hutang ya.
ya, harus memenuhi kebutuhan mereka, dan sementara suami sudah tidak ada, terus bagaimana? Nah, pertemuannya dengan Elisa, ya, di mana ibu ini memberitahukan persoalannya, ya. Tetapi sekarang penagih-penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi ini sesuatu yang menyedihkan sekali. Bagaimana seorang ibu, ya, akan melihat dua orang anaknya diambil untuk kemudian budak. Ya, budak, ya, pekerja. Ini budak mengerikan sekali, ya. Ya, dijual, diperjualbelikan, ya, disuruh kerja paksa, diperlakukan, wah, tidak baik sekali, ya. Nah, seorang ibu bagaimana bisa tega melihat anaknya harus terjual oleh karena hutang, oleh karena tidak mampu membayar hutang. Nah, kesempatan ini disampaikan kepada Elisa, nabi, ya. Jadi beban pergumulannya disampaikan, dan Elisa berkata, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah, apa yang ada padamu. Nah, rupanya mujizat yang akan dialami oleh ibu ini adalah diawali dari apa yang ada padanya, ya, bukan dari sesuatu yang tidak ada. Apa yang ada padanya. Nah, inilah yang akan terjadi pelipat gandaan, ya. Apa yang ada padamu. Nah, bagian ini kita bisa belajar bahwa persoalan atau pergumulan yang kita hadapi, ya, sesungguhnya ada jalan keluar dari apa yang kita miliki. Hanya mungkin potensinya yang sangat sedikit sekali. Jadi potensinya yang perlu ditingkatkan. Nah, secara manusia, ya, secara manusia kita tidak mampu meningkatkan potensi itu. Tetapi Tuhan bisa, ya, membuat dari yang tidak ada apa-apanya tadi menjadi sesuatu yang berpotensi besar, luar biasa. Ya, apa yang ada padamu? Ya, Nabi ini bertanya kepada ibu ini, apa yang ada padamu? Nah, mungkin pertanyaan ini bagi kita juga, ya. Kita punya masalah, kita punya pergumulan. Oke, kita mau penyelesaian. Kemudian Tuhan berkata kepada kita melalui firman ini, apa yang ada padamu? Ya, apa? Cuman ini Tuhan. Sedikit sekali. Hanya ini. Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, 1 botol minyak lah, kira-kira begitu. Loh, cuman ini untuk apa, ya? Apakah mampu menyelesaikan masalah, menyelesaikan pergumulan? Nah, hanya hal yang kecil yang kita miliki, hanya benda yang kecil yang kita miliki. Sesuatu yang berharga mungkin saat ini kita punya hanya kecil sekali. Itulah satu-satunya milik kita. Itulah yang akan mungkin menyambung kehidupan kita. Tapi apa kemampuannya untuk menghidupi seterusnya? Kan tidak ada. Ya, bagaimana itu bisa menyelesaikan hutang-hutang kita? Nah, menarik. Yang pertama ini mau kita bisa teladani dari ibu, ya, janda ini. Yang pertama bahwa dia mentaati apa yang dikatakan oleh hamba Allah ini, oleh Nabi, ya, walaupun tidak masuk akal. Ya, perhatikan di ayat 3 berkata begini, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, ya, dan daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, ini kan tidak gampang melakukannya. Lah, kita hanya punya, ya, 1 buli-buli saja minyak itu. Kemudian kita mau minta bejana-bejana dari luar. Ya, jadi mau nggak kita berangkat, mau nggak kita pergi, mau nggak kita melangkahkan kaki kita kepada tetangga-tetangga kita untuk minta bejana kosong, ya. Jadi kita datang ke satu rumah, ketuk pintu, minta bejananya yang tidak dipakai lagi, yang kosong. Kami perlu, ambil lagi. Tapi untuk apa? Orang kan bisa melihat, kamu orang miskin, gak punya apa-apa, terus bejananya untuk apa? Mau diisi apa? Ya, bisa saja orang akan berkata seperti itu. Tetapi ketaatan harus kita lakukan. Nah, kalau taat mau diomongin apa sama orang lain gak ada masalah. Ya, jadi kita lakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, nggak baik kemudian kita diomongin, nggak mungkin itu. Jangan peduli. Itu kebenaran, lakukan saja.
walaupun orang mungkin mentertawakan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sahabat Sinar Ministry, waktu kita melakukan ya perintah Tuhan yang tidak masuk akal ya, mungkin orang lain akan mentertawakan kita, mentertawakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi jangan hiraukan itu, amin. Jangan hiraukan, lakukan saja, karena ini kebenaran, ini akan aku lakukan. Ya, untuk apa bejana-bejana kosong itu? Nah, ibu ini juga tidak mempersoalkan ya, ini apa maksudnya Nabi, apa maksudnya ya hamba Allah, kenapa saya harus lakukan gini. Nah, satu kelemahan kita, tidak terjadi pertolongan itu ya. Misalnya rahasia diberkati Tuhan ya, dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu ya kerajaan Allah dan kebenaran, carilah dahulu Tuhan ya, berserahlah kepada Tuhan, berdoalah, bacalah firman, datanglah kepada Tuhan ya. Itu saja sebenarnya, tapi faktanya kita tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, pagi-pagi bangun, apakah kita berdoa, apakah kita baca firman? Tidak kan, langsung sibuk bekerja, urus sana, urus sini. Ya, padahal rahasia diberkati adalah utamakan dulu Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, ya Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kenapa kita tidak terus ada di dalam Tuhan? Nah, dunia menggoda kita ya, situasi menggoda kita, sehingga kita tidak datang kepada Tuhan. Nah, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, nah ini kan letaknya kita meragukan firman itu. Ibu ini pergi ya, ibu ini melakukan, ibu ini mengerjakannya ya. Kebayang nggak sih kita ya, ada satu buli-buli berisi minyak, kemudian ibu ini bersama anak-anaknya udah pergi mintain bejana-bejana kosong, dan dikatakan apa? Jangan terlalu sedikit ya, ya, tetapi jangan terlalu sedikit. Oh, jadi banyak, sebanyak apa bejana yang mereka minta dari tetangga-tetangga, sebanyak itulah nanti berkat yang akan dia terima. Tapi kan ibu ini tidak mengerti bahwa itu akan terjadi. Yang dia mengerti adalah dia harus taat. Ya, yang dia mengerti dia harus lakukan. Ya, coba kalau kita lihat, malas-malas udahlah, ngapain? Udah minta tetangga, udah tiga bejana aja lah, cukup. Capek kita, ngapain juga semua kita keliling ke rumah orang-orang minta bejana kosong. Ini bahaya kan. Berarti kalau mereka dapat hanya 3 atau 10, ya segitulah berkatnya. Jadi kalau kita nggak melakukan banyak hal, bagaimana bisa ya kita dapat berkat banyak ya? Sedikit bekerja ya sedikit berkat kan. Nah, mereka lakukan, apa yang terjadi ya di ayat 4 ya, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkatlah. Wah, ini sudah berjejer di bejana-bejana yang dimintain dari tetangga-tetangga. Kemudian buli-buli yang berisi minyak hanya satu loh ya, dituang. Oh, ini kira-kira gimana ya? Waktu Nabi berkata tuang ini, iya saya tuang, tapi ngapain? Ini banyak, apa bisa mengisi banyak ini? Cuman dari hal yang kecil ini, hanya yang sedikit ini. Ya, ingat, taat, jangan ragukan firman Allah ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi ini, Nabi Elisa, dilakukan oleh ibu ini, janda ini. Jadi anak-anaknya sudah di belakangnya siapkan bejana-bejana yang kosong itu. Wah, dituang. Ya mungkin saja ya tuangan pertama ini was-was, ini apa ini ya. Tapi coba ya kita lakukan saja. Ternyata bejana ini penuh dan minyak dalam buli-buli tetap ada. Wow, ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi minyak tetap ada dalam buli-buli, sementara bejana yang satu sudah penuh. Kemudian diangkat, minta lagi, demikian seterusnya, minta lagi. Nah, apa yang terjadi bahwa bejana-bejana yang mereka dapatkan itu terus mampu ya terisi semua hanya melalui minyak dalam buli-buli dengan hanya yang sedikit. Nah, ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ya, terus menuang, terus menuang. Artinya kan banyak. Memang Nabi tadi berkata jangan terlalu sedikit.
Ya, Nabi mengerti bahwa ini nanti kehidupan kalian dari sini. Ya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Jadi ibu ini waktu mengisi bejana nggak lihat lagi bejana-bejana yang lain. Jadi yang penting masuk, ya pindahkan, ambil lagi, dan dia fokus kepada minyak dalam buli-buli yang dia tuang itu. Dia hanya fokus, setelah penuh ganti sedemikian terusnya sampai terakhir dia minta lagi bejananya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, ya anaknya tadi berkata kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Waktu berkata tidak ada lagi bejana, perhatikan, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ya kalau mengalir terus kan tumpah dong ya. Untuk apa? Luber ya, nanti untuk ke tanah nggak bisa dipakai. Tapi berhenti dia, mujizatnya berhenti, selesai, berkatnya selesai. Jadi seberapa banyak yang mereka dapatkan, ya seberapa banyak tadi bejana-bejana mereka cari, mereka minta kepada tetangga-tetangga itu. Dan ternyata ketaatan perempuan ini, ibu ini, janda yang miskin ini bersama dengan anak-anaknya, memberkati mereka, ya. Jadi orang yang taat akan diberkati Tuhan, amin. Orang yang taat akan diberkati Tuhan, walaupun awalnya begitu sulit, ya. Perhatikan, awalnya untuk melakukan ya sesuatu yang diperintahkan Tuhan sulit, ya. Melakukan firman Allah tidak gampang, ya. Kadang-kadang ada keraguan-raguan atau ketidakpercayaan kita, dan firman Tuhan katakan orang yang mendua hati, orang yang tidak percaya tidak akan dapat apa-apa. Untuk itu mari kita percaya kepada firman, dan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan atau pergumulan dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan dan lakukan ya apa yang diperintahkan Tuhan. Semua kita pasti punya pergumulan, ya. Nah, di sini kita melihat ibu janda miskin bergumul. Ya, apakah orang kaya tidak bergumul? Bergumul juga. Maksud kita perempuan Sunem dengan anaknya itu juga bergumul. Ya, bahkan tingkat pergumulannya luar biasa, ya. Nah, lagi-lagi dia diberkati karena apa? Ada ketaatan. Ya, dia memperlakukan hamba Allah dengan cara yang benar. Oh, mungkin kita berkata kalau hamba-hamba Tuhan tidak punya pergumulan, ya, tidak punya masalah. Oh, faktanya punya masalah. Ada rombongan Nabi makan dan ternyata ada racunnya. Ya, ada masalah, ya, ada pergumulan, ya. Kemudian masalah makan minum, ada 100 orang ini yang diberikan dengan cara mujizat, ya, melalui pelayanan Nabi Elisa. Artinya semua kita memiliki beban pergumulan, siapapun kita, ya. Tetapi jangan khawatir, ya. Mujizat itu masih ada, mujizat itu terjadi juga dalam hidup kita manakala kita mau mentaati firman Allah, mau mentaati perintah Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Saya tidak mengerti beban pergumulan saudara, sahabat kita, teman kita nggak mengerti pergumulan kita, tetapi Tuhan sangat-sangat mengerti pergumulan kita, karena Dia bersama dengan kita, dan Dia juga Tuhan yang punya kesanggupan untuk menolong. Bayangkan hanya minyak dalam buli-buli, ya, mampu menyelesaikan hutang-hutang daripada ibu atau janda miskin ini, dan masih mampu memelihara hidup mereka untuk kelanjutannya. Jadi berkatnya luar biasa. Berkat yang luar biasa akan mengalir kepada setiap orang yang percaya. Amin. Berkat jasmani dan berkat rohani. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita akan masuk dalam doa-doa kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat Sinam dimanapun berada, manakala menghadapi pergumulan, mari berdoalah. Bapak Ibu bisa berdoa, bisa juga berbagi pokok doa, dan kita mau sama-sama berdoa. Yang sahabat Sinam Ministry yang mengikuti TikTok, ya silakan, jika ada pergumulan, ya bisa sampaikan pergumulan kepada tim Sinam Ministry yang kami bisa membawanya di dalam doa. Percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan menolong, memberikan yang terbaik,
tepat pada waktunya. Tuhan Yesus berkati kita.